Nah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar Quran surat Al-Kautsar ayat ketiga. Ya. Kita akan baca terlebih dahulu surat Al-Kautsar bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayah bunda, bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar ayat ketiga dari Quran surat Al-Kautsar. Ada suara masuk ya dari luar ya. Ini suaranya memang masuk ke dalam karena jarak rumah saya dengan masjid itu dekat ya. Jadi kebetulan juga ada kajian, jadi nanti mungkin sampai pukul 6 suaranya ada yang tidak jelas ya, tidak clear. Insya Allah nanti setelah pukul 6 suaranya lebih clear lagi insya Allah ya. Baik, inna syani'aka huwal abtar. Di ayat ketiga, ayat inilah yang menjadi bantahan ya bagi orang-orang kafir. Sekaligus ayat ini, jadi ayat ini menjadi satu bantahan, kedua setelah bantahan pembelaan. Ayat ini menjadi satu bantahan bagi orang-orang kafir. Ya, bahwasannya Muhammad itu bukanlah al-abtar. Jadi bantahan bahwasannya Nabi Muhammad bukan al-abtar. Dan membela bahwasannya Nabi Muhammad SAW berada dalam kebenaran. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Kenapa? Karena nanti kita tahu bahwasannya di prolog ya. Di prolog kajian kita pernah mengatakan ya, bahwasannya orang-orang kafir mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW adalah al-abtar karena anaknya wafat ya, Ibrahim wafat pada saat itu, dan akhirnya Nabi tidak memiliki seorang pun anak laki-laki. Ya, Nabi tidak memiliki seorang pun anak laki-laki. Anak laki-lakinya pun menjadi wafat ya, sehingga orang-orang kafir selalu menganggap bahwasannya mereka yang terputus nasabnya adalah mereka yang tidak punya anak laki-laki karena tidak ada penerus yang bisa meneruskan ya kegiatan mereka di muka bumi. Sehingga akhirnya Allah berikan satu bantahan ya, bahwa yang dimaksud al-abtar itu bukan tidak memiliki anak laki-laki atau terputus anak nasab dari anak laki-laki. Tidak ya. Akan tetapi inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka itulah yang mencacimu, yang menyakitimu adalah al-abtar. Sesungguhnya mereka lah yang menyakitimu, mencacimu,
Dialah al-abtar itu yang sejatinya al-abtar. Ya, dan di sini digunakan dengan kalimat inna. Inna, ya. Sesungguhnya. Jadi benar-benar, ya. Di sini penegasan taukid, ya. Penegasan bahwasanya benar-benar yang mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati ya, jangan sampai kita membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membenci ahli baitnya, keturunannya, membenci orang-orang beriman. Kalau sudah ada perasaan membenci terhadap orang-orang beriman, terhadap Rasulullah SAW, sampai akhirnya mencaci maki ya kepada Rasulullah SAW, hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Ya. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi ada orang-orang yang syani'aka, membenci Rasulullah SAW. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang pun masih ada ya orang yang membenci Rasulullah SAW. Betul tidak? Ada orang-orang yang membenci Nabi SAW dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya. Dan perhatikan, ayat ini berlaku ya bukan hanya pada zaman dulu saja, zaman Nabi SAW saja, tapi ayat ini berlaku untuk siapapun sampai detik ini ya, sampai hari ini ayat ini masih tetap berlaku. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya ya, orang-orang yang membenci syani'aka huwal abtar, dialah mereka yang al-abtar. Ya, maka hati-hati sekali ya, jangan sampai kita membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menyakiti ya. Syani'aka, membenci, kemudian bisa jadi juga diartikan, diterjemahkan menyakiti ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan verbal maupun non verbal. Mereka menyakiti Nabi dengan kalimat verbal. Verbalnya itu adalah Muhammad terputus ekornya. Muhammad terputus ekornya. Mereka menyakiti dengan verbal maupun non verbal. Verbalnya dengan kata-kata membuli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Muhammad itu terputus ekornya. Ya, non verbalnya adalah dengan menyakiti Nabi, berusaha membunuh Nabi, berusaha menyakiti Rasulullah SAW dengan berbagai macam hal. Inna syani'aka huwal abtar. Hati-hati ya. Hati-hati. Ketika seseorang itu sudah membenci Rasulullah SAW, termasuk membenci ajarannya, maka kita bisa menemukan dalam Quran surat Muhammad ayat 9. Dalam Quran surat Muhammad ayat 9. Surah Muhammad ayat 9. Nah, kita lihat ya. Quran surat Muhammad ayat 9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Hati-hati, konsekuensi dari membenci terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk membenci Rasul, ya, menyakiti Nabi,
membenci Rasul. Karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Ini bisa menyebabkan apa? Orang-orang yang membenci ini, ya, orang-orang yang membenci apa yang diturunkan oleh Allah bisa menyebabkan fa ahbata a'malahum. Fa ahbata a'malahum. Maka akan menghapus segala amal mereka. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Orang yang membenci apa-apa yang diturunkan Allah, orang yang membenci apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa syariatnya, berupa Al-Quran, akan batal amalnya, akan terhapus amal-amalnya. Ya, karena kata syani'aka di sini, ya, membenci apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, ya, baik fisiknya, ya, Nabi SAW, baik ajarannya atau syariatnya, dengan verbal maupun non verbal. Verbal maupun non verbal. Dari kabi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum. Dan memang ayat ini akan selalu ada hingga akhir zaman, orang-orang yang selalu membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga kita lihat nanti, ya, bahkan, ya, bukan hanya Rasul yang dimusuhi, ya, bahkan bukan hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimusuhi. Ada juga yang dimusuhi itu siapa? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, itu pun dimusuhi oleh orang-orang kafir, termasuk orang-orang Yahudi. Hari ini mereka begitu membenci, ya, malaikat Jibril. Ya. Kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 97. Al-Baqarah ayat 97. Kita perhatikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Perhatikan di sini. Qul man kana aduwwan li Jibril. Ada orang-orang yang memusuhi, jangankan Nabi SAW, malaikat biasa, ya, manusia biasa, selevel malaikat pun ada yang memusuhi. Selevel malaikat pun ada yang memusuhi, Pak. Masya Allah. Padahal kita tahu bahwasannya malaikat itu la ya'asunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi hanya Nabi SAW, manusia biasa. Ya. Ini malaikat, selevel malaikat pun ada yang membencinya. Siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi membenci malaikat Jibril. Qul man kana aduwwan li Jibril. Ya, mereka membenci malaikat Jibril. Memusuhi malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa orang-orang Yahudi memusuhi malaikat Jibril? Pertanyaannya. Ya, kenapa? Ya, orang-orang Yahudi sangat membenci malaikat Jibril alaihissalam. Karena orang Yahudi itu sangat menginginkan, mereka menunggu-nunggu adanya
seorang nabi di antara mereka, ya, nabi terakhir. Mereka sangat berharap nabi terakhir itu dari kalangan mereka, tetapi ternyata nabi terakhir bukan dari jalur keturunan Nabi Ishak, tetapi nabi terakhir itu munculnya dari keturunan jalur Ismail. Ya, bahkan mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Rasulullah SAW, hafal ciri-cirinya, hafal karakteristiknya, ya. Bahkan mereka mencari, ya, menunggu-nunggu. Wa yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Bahkan mereka membangga-banggakan, ya, selalu membangga-banggakan terhadap nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, ismuhu Ahmad. Mereka sangat menunggu-nunggu itu. Bahkan dijelaskan di dalam Taurat mereka, bahasanya nanti nabi akhir zaman akan muncul dari daerah, ya, yang banyak pohon kurmanya, yang tanahnya berupa bebatuan, sehingga mereka ini rela meninggalkan kampung halaman mereka pergi ke Madinah. Mereka datang di Madinah lebih awal, orang-orang Yahudi itu, karena yakin dari Madinah itu akan muncul seorang nabi, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika datang keterangan bahwasannya nabi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kafaru bih. Mereka kafir. Kenapa? Kenapa mereka kafir? Karena mereka menginginkan nabi mereka itu muncul dari jalur keturunan Ishak, ya, Nabi Ibrahim, ya, di sini. Kemudian muncul dari jalur Ishak, terakhir adalah Nabi Isa, ya. Sedangkan nabi yang terakhir itu berasal dari keturunan Ismail, adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini mereka memusuhi Jibril. Mereka ini memusuhi Jibril, tidak suka terhadap malaikat Jibril. Kenapa? Karena mereka, menurut anggapan mereka, Jibril, ya, malaikat Jibril telah salah menyampaikan wahyu. Ya, menurut orang Yahudi, Jibril itu salah menyampaikan wahyu, harusnya bukan kepada Nabi Muhammad, tapi kepada golongan mereka, ya, yang menjadi nabi akhir zaman. Maka na'adu wali Jibril, barang siapa yang memusuhi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbik, ya, bahwasannya dialah yang menurunkan kepada hatimu Muhammad Al-Quran, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa-apa yang ada di antara mereka, wahudan, petunjuk, wa busyra, dan kabar gembira, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, mangkana adu walillah, sekarang ada juga orang-orang yang akan memusuhi Allah. Masya Allah, haula wala quwata illa billah. Ada orang-orang yang memusuhi Allah. Wa malaikatihi, memusuhi para malaikat-malaikatnya Allah. Wa rusulihi, dan memusuhi rasul-rasulnya Allah. Nabi Yahudi, orang-orang Yahudi memusuhi siapa? Ya, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Orang Nasrani memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ya, inilah indahnya Islam. Islam menerima semua rasul. Menerima semua rasul. Musa, ya, dan Isa diterima oleh orang Islam. Bahkan barang siapa yang memusuhi Nabi Musa atau Nabi Isa atau salah satu dari nabi
yang ada, maka dia telah kafir. Kita tidak mau mengakui Nabi Isa, kafir. Tidak mau mengakui Nabi Musa, kafir. Tidak boleh. La nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak boleh kita membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lain, memusuhi satu nabi yang lain. Ya, kita mengimani dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, seterusnya. Ya, tidak boleh kita memusuhi mereka. Sedangkan mereka orang Yahudi tidak mau menerima Isa, tidak mau menerima Rasulullah. Orang Nasrani tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita diperintahkan untuk menerima semua nabi. Ada juga nanti yang memusuhi siapa? Wa Jibril, tadi sudah dijelaskan. Ada orang yang memusuhi malaikat Jibril alaihissalam. Wa Mikala, dan ada juga ya orang Yahudi itu memusuhi siapa? Memusuhi malaikat Mikail. Wa Mikaila, ya di riwayat yang lain ayat ini bisa dibaca wa Mikaila. Mikala, Mikail. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa yang memusuhi Allah, malaikatnya, rasulnya, Jibril, Mikail adalah orang-orang yang kafir. Allah akan memusuhi orang-orang yang kafir tersebut. Nah, kenapa orang Yahudi itu membenci juga malaikat Mikail? Karena kita tahu bahwasannya orang-orang Yahudi itu pernah suatu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah, untuk berzakat, ya. Dan mereka membenci malaikat pemberi rezeki, ya. Kenapa? Karena dengan akhirnya mereka diperintahkan untuk berzakat, ya mereka bukan segera mengeluarkan zakat, malah membenci malaikat yang memberikan rezekinya. Allahu Akbar. Kalau kita perhatikan sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, pernah suatu ketika ya orang-orang Yahudi mengatakan innallaha fakirun wa nahnu agniya. Sesungguhnya Allah itu fakir. Allah nggak punya apa-apa, Allah nggak punya uang, fakirun. Wa nahnu agniya, dan kamilah orang-orang yang kaya, kata mereka. Allahu Akbar. Betapa mereka sering mengolok-olok Allah, mengolok-olok perintah Allah. Ya, orang Yahudi terutama. Ketika diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam masuk ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Ya. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Masukilah, kata Nabi Musa, masuk ke dalam Baitul Maqdis, ke dalam gerbangnya Baitul Maqdis. Qulu hittah, katakanlah hittatun naghfir lakum. Aku hittah, aku bersalah. Aku bersalah. Naghfir lakum khatayakum, Allah akan ampuni mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh Yahudi? Karena orang Yahudi mengolok-olok Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan bukan hittah tapi hintah. Hittah dengan hintah. Ya, hittah. Hintah itu adalah biji gandum, ya. Gandum gitu ya namanya. Bijian. Malah mereka mengucapkan sesuatu yang mengolok-olok ya, dari hittah menjadi hintah. Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang dari dulu sering mengejek ya syariat Allah, termasuk mengejek Allah sendiri, menghina Allah sendiri. Mereka sangat membenci malaikat Mikail. Akhirnya mereka ketika mendapat perintah untuk bersedekah, ya, mereka menantang Allah dengan mengatakan, ya Allah, kami ini lebih kaya daripada engkau, sehingga uang dan hasil zakat mereka itu, hasil panen mereka dilemparkan ke langit. Uang koin-koin itu mereka lemparkan ke langit. Mereka mengatakan, ya Allah, ya kalau uang ini jatuh ke bawah, berarti engkau tidak butuh uang dan engkau miskin, nggak punya uang. Berarti uang ini akan kembali menuju kita. Kalau engkau butuh zakat ini, ambil uang ini. Kalau jatuh ke bumi, berarti ini menjadi milik kita. Subhanallah. Betapa
luar biasanya ya. Ya, orang-orang kafir, terutama Yahudi, mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilemparkan uang itu, ambil ya Allah, kalau engkau memang butuh zakat ini. Kalau jatuh ke bumi, berarti uang ini adalah milik kami. Ya, jadi uang ini menjadi milik kami. Innallaha fakir, berarti engkau itu fakir. Wa nahnu agniya, dan kamilah orang-orang yang kaya. La haula wala quwata illa billah. Ya, banyak cemoohan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk orang Nasrani. Orang Nasrani pun menghina Allah Subhanahu wa taala. Sama orang Nasrani pun menghina Allah, mencaci maki Allah. Ya, wa qalatin nasara Isa binullah. Mereka mengatakan menghina Allah bahwasanya Nabi Isa adalah anaknya Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan innallah, sesungguhnya Allah salisun salasah. Salisun termasuk dari tiga ini. Satu dari yang tiga. Jadi Allah itu dianggap oleh mereka tiga. Tuhan mereka itu ada Allah, ada Isa, ada Maryam. Nauzubillahi min dzalik. Yang dengannya ketika ada orang-orang yang Nasrani mengatakan innallaha salisun salasa, bahkan ada orang-orang kafir yang mengatakan ya Allah itu memiliki sahibah, Allah memiliki istri, sampai-sampai langit itu akan retak ya, langit itu bergetar, arasnya Allah bergetar sampai hampir bumi itu pecah, langit itu pecah ketika ada yang mengatakan Allah itu memiliki anak dan memiliki istri. Luar biasa mereka menghina Allah dan menghina Rasulullah, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran sahabat Al-Qur'an kalau kita tidak selamat dari yang namanya caci maki, kemudian kebencian, sebab Allah sendiri pun Tuhan kita. Ada golongan yang membenci Allah. Ada yang membenci Rasulullah, ada yang membenci malaikat, yang kita tahu bahwasannya malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu bermaksiat, selalu berbuat taat, tidak pernah bermaksiat. Itu pun masih ada yang membenci, apalagi kita sebagai manusia biasa. Ya, apalagi kita sebagai manusia biasa yang pasti banyak kesalahan kita, banyak aib kita, pasti ada yang menyakiti kita dan pasti ada yang membenci kita. Jadi merupakan sebuah kemustahilan ketika kita berharap tidak ada satupun yang membenci kita, tidak ada satupun yang tidak suka dengan kita. Kenapa? Karena Allah pun tidak selamat dari yang namanya caci maki. Allah pun tidak selamat dalam tanda petik ya, masih ada orang-orang yang bahkan menghina Allah, ya, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau kita ada yang membenci, ada yang nggak suka, ya wajar-wajar aja lah. Gitu ya. Karena selevel Nabi kurang sempurna apalagi Rasulullah. Selevel Allah dicaci maki oleh orang-orang kafir, maka selamat dari cacian dan makian itu adalah sebuah kemustahilan bagi manusia, sebab Allah sendiri tidak selamat dari yang namanya caci maki dari dari manusia itu sendiri, dari makhluk yang diciptakan. Maka hati-hati berarti ya, janganlah kita termasuk orang yang syani'aka, memusuhi Nabi dan memusuhi orang beriman tanpa alasan yang jelas. Nanti kita bisa lihat ya di dalam surat Al-Ahzab. Innalladzina yu'duna Allah wa rasulah. Yu'dzu ya. Innalladzina yu'duna Allah wa rasulahu. Perhatikan surat Al-Ahzab ayat 57. Suratul Ahzab ayat 57-58. Surat Al-Ahzab ayat 57 dan 58.
Perhatikan di sini 57 dan 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. La'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Perhatikan ya. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Innalladzina yu'dzunallah. Nah, di sini ya, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dengan apa? Dengan baik tadi verbal, kata-kata maupun non-verbal. Ya. Menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Siapapun yang menyakiti Allah, menyakiti Rasul, baik berupa perkataannya yang menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun dengan nonverbal, dengan fisik, ya menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la'anahumullah, Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat. La haula wala quwwata illa billah. Ya. La'anahumullah, mereka akan dilaknat oleh Allah di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Dilaknat oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Di dunia mereka akan dihinakan oleh Allah sebagaimana mereka menghina Allah dan Rasul-Nya. Di akhirat ya mereka akan dikenakan azab neraka, ya. Di dunia wal akhirah. Ya. Siapa yang memusuhi, menyakiti Allah dan Rasul-Nya, la'anahullahu fid dunya wal akhirah. Ya. Wa'adda lahum 'adzaban muhina, dan Allah akan sediakan bagi mereka adab yang muhin, adab yang menghinakan mereka. Wa'adda lahum 'adzaban muhina. Allah sediakan adab yang menghinakan bagi mereka. Nah, ternyata ayat ini berlaku bukan hanya untuk Allah dan Rasul-Nya, tetapi kita pun sering menemukan ada orang-orang yang apa? Ya, ada orang-orang yang menyakiti orang beriman juga. Kita lihat lanjutan ayatnya, suratul Ahzab. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Dan adapun orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat, orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Spesifik ayatnya. Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat, termasuk di dalamnya adalah menyakiti orang beriman, baik yang laki-laki maupun perempuan. Makanya hati-hati sekali ketika kita berinteraksi dengan orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Harus hati-hati sekali. Kenapa? Jangan sampai kita menyakiti mereka.
Jangan sampai kita menyakiti mereka, menyakiti hati mereka, menggoreskan luka kepada orang beriman. Jangan sampai ada perbuatan kita akhirnya yang pernah membuat mereka itu menjadi sakit hati. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati, perhatikan di sini, bighairi maktasabu, bighairi maktasabu. Ini sering terjadi, sering kita temukan di tubuh umat. Sering kita temukan di tubuh umat Islam, ya, membenci kaum muslimin, membenci orang-orang beriman, tapi nggak jelas alasannya, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat nih. Hati-hati sekali. Kalau kita membenci orang beriman tanpa alasan yang jelas, biwairi maktasabu. Kan ada orang-orang yang ditanya, orang-orang yang suka benci gitu ya kepada orang lain, ketika ditanya, apa sih alasanmu membenci dia? Kamu benci kepada orang beriman itu, bencinya karena apa? Alasan apa? Ketika ditanya orang itu kemudian mengatakan, Ustadz, saya nggak ada alasannya, pokoknya saya benci aja. Nggak tahu, nggak suka aja. Pokoknya apapun yang diperbuat oleh orang tersebut, ya orang yang dia benci, salah semuanya di mata dia. Salah terus di mata dia. Tanpa ada alasan yang jelas. Pernah nggak kita menemukan ada di sekitaran kita orang-orang seperti itu gitu ya? Pokoknya Ustadz saya mau benci aja. Bahkan mereka akhirnya menyakiti orang beriman tanpa ada bighairi maktasabu, alasan yang jelas. Nggak salah apa-apa tapi dibenci. Nah, jangan sampai kita membenci orang yang seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu, membenci orang-orang beriman. Termasuk membenci para pemberi risalah. Karena orang yang akhirnya memusuhi orang yang memberikan hidayah, memberikan risalah, hakikatnya dia sedang membenci Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi hidayah. Ini jadi motivasi nasihat bagi kita sekaligus jadi reminder. Kalau ada kesalahan-kesalahan, kalau ada kita akhirnya merasakan yang membenci sesama kaum muslimin, membenci orang beriman tanpa ada alasan yang jelas, pokoknya saya benci aja, faqad ihtamalu, maka sungguh dia telah memikul buhtanan, kebohongan, ya, dia dusta, wa isman mubina, dan dia telah menanggung dosa yang sangat nyata. Dosa yang sangat nyata. Naudzubillahi min dzalik. Dia memikul ihtamalu. Nah, di sini ada kalimat ihtamalu, memikul, ya, membawa gitu kan, seperti orang yang hamil ya, membawa beban yang berat. Juga isman mubina, dosa yang sangat nyata. Sehingga kalau kita menyakiti orang beriman tanpa alasan yang jelas, itu masuknya ke bab dosa. Ya, dosa. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak bisa tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Ya, tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Ya. Maka kita bisa melihat ya, ketika ada orang yang memusuhi orang beriman, maka Allah akan mendeklarasikan perang terhadapnya. Kita bisa lihat ya, ada sebuah hadis ya, di hadis Arba'in nomor 38. Hadis Arba'in nomor 38. Kita lihat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala berkata, qala man man ada man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, siapa yang menyakiti waliku,
kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa walinya Allah? Siapa walinya Allah? Siapa kekasihnya Allah? Bisa kita temukan dalam Quran surat Yunus. Ala inna awliya Allah. Sesungguhnya ketahuilah para kekasih Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu tidak akan merasakan ketakutan dan mereka tidak akan merasakan kesedihan. Kemudian siapa orang yang menjadi wali Allah dalam Quran surat Yunus? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah dan mereka adalah orang yang bertakwa. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan kabar gembira di dunia maupun di akhirat. Siapa kekasihnya Allah? Orang yang beriman terhadap ayat Allah, berarti beriman terhadap Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, ya. Yattaqun, dan mereka pun bertakwa, kekasihnya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memusuhi kekasih-kekasihku, siapa yang memusuhi orang-orang yang beriman, faqad adzantuhu bil harb, maka aku umumkan perang terhadapnya. Aku mendeklarasikan perang terhadapnya. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang yang membenci, perhatikan di sini, ketika ada seseorang membenci wali Allah atau kekasihnya Allah. Jadi wali Allah itu, kekasihnya Allah tuh bukan orang yang bertapak di mana gitu kan ya. Ya, mereka bisa berjalan di atas air gitu kan. Bisa terbang, bukan. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ya, wali Allah terjelas di sini iman plus takwa dalam Quran surat Yunus. Siapa yang membenci, memusuhi wali Allah, maka ya Allah akan umumkan perang. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita perang sama Allah? Apa yang terjadi kalau Allah yang memerangi kita? Nauzubillahi min dzalik. Ya. Fa'danu biharbim minallah. Ada orang-orang yang diperangi sama Allah kan? Siapa orang yang diperangi sama Allah itu dua. Ada orang yang membenci wali Allah, para kekasih Allah, dan orang yang diumumkan perang terhadapnya. Ada yang tahu satu lagi? Ayah bunda, abang kakak, pernah kita bahas pelaku riba, ya, pelaku riba, ya, orang yang riba, ya, dia adalah orang yang dimusuhi oleh Allah, diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita ya sebisa mungkin sekuat tenaga ya tidak berkecimpung atau tidak, apa ibaratnya, tidak ya tidak pernah ya, dalam artian dijauhkan dari yang namanya riba ya. Sehingga sangat besar sekali ya, naudzubillahi min dzalik, dosanya sangat besar ya. Kalau kita pernah melakukan dosa riba itu, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya mengerikan sekali kalau kita diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang membenci para kekasih Allah, maka Allah akan mengumumkan perang kepada mereka, diperangi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatian bagi kita. Dan kita tidak pernah tahu ayah bunda, bang kakak sekalian, kalau kita membenci seseorang, kita benci sama orang itu misalkan, kita nggak pernah tahu dia itu kekasih Allah atau bukan. Ini yang jadi motivasi bagi saya, jangan sampai kita wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu alla ta'dilu. Jangan sampai kita membenci orang lain. Jangan ada perasaan benci terhadap orang lain sedikit pun. Kenapa? Karena khawatirnya orang yang kita benci itu adalah kekasihnya Allah. Repot itu. Kalau kita sudah membenci kekasihnya Allah, udah
Repot kenapa? Karena kita diperangi sama Allah. Ya, segera istighfar, segera tobat kalau ada pernah kita punya perasaan benci-benci terhadap orang lain. Ya, karena bisa jadi ternyata orang yang kita benci itu adalah orang yang sujudnya itu ya diterima oleh Allah, jarak antara dia dengan Allah sangat dekat. Orang yang ketika mengangkat tangan untuk berdoa ya adalah orang yang sangat mustajab doanya, dan ketika mereka akhirnya mengeluhkan ya terhadap berbagai macam kejahatan kita ya yang dia lakukan, yang kita lakukan kepada mereka, kemudian mereka mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah menerima aduannya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi di ayat ini kita belajar jangan sampai ada celah ya. Kita membenci seorang muslim, apalagi dia orang beriman, apalagi dia itu adalah orang yang bertauhid kepada Allah, ya, apalagi dia orang yang dekat dengan Allah, jangan sampai ya. Nah, kita lanjutkan hadisnya. Siapa yang ya menyakiti ya para kekasih Allah, faqad adantuhu bil harb, maka aku umumkan perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iktaradtu alaihi. Dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Jadi kalau ada seseorang hamba yang melaksanakan kewajiban, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut melaksanakan misalkan sholat 5 waktu, itu dicintai oleh Allah, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, maka Allah akan mencintainya. Kemudian perhatikan ya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbah, dan tidaklah seseorang itu mendekat kepada aku dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan tambahan, hatta ahibbahu, sampai akhirnya Allah itu mencintai orang yang selalu ya melakukan amalan-amalan tambahan itu. Fa idza ahbabtuhu kuntu, ketika Allah mencintai seorang hamba tersebut karena dia rajin melakukan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah tambahan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa la in sa'alani la'u'tiyannah. Perhatikan, Allahu Akbar. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, melakukan amalan-amalan yang wajib, melakukan amalan-amalan yang sunnah, yang nawafil, maka perhatikan, ya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Ini jangan disalahpahami hadis ini ya. Jangan disalahpahami Allah itu nanti masuk ke tubuh manusia, tidak. Ya, laisa kamitslihi syai'. Allah berbeda dengan makhluknya. Karena nanti ada orang-orang yang membahas hadis ini ya, mengatakan Allah itu ada di dalam diri kita, di badan kita ya. Nauzubillahi min dzalik. Itu mujassimah namanya ya. Orang-orang yang menyerupakan Allah masuk ke dalam jasad tertentu. Nauzubillahi min dzalik. Maksudnya adalah Allah menjadi pendengaran ya, aku menjadi pendengaran ya, yang ketika dia mendengar, dia mendengarnya dengan Allah Subhanahu wa taala, pendengaran Allah. Maksudnya gimana? Orang yang melakukan ibadah amalan wajib plus ditambah dengan amalan sunnah, dan dia akhirnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengarannya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akhirnya hanya akan membimbing, Allah akan membuat orang tersebut hanya mendengarkan hal-hal yang baik saja. Jadi telinganya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga telinganya itu mendengarkan hanya hal-hal yang baik saja. Aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Penglihatannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak mungkin melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pandangannya terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah dari melihat hal-hal yang sifatnya bermaksiat. Kemudian aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat.
tangannya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan. Kemudian kakinya, ya, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan, kakinya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang membuat dia akhirnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu akbar. Ya. Wala in sa'alani la'atiyannah. Wala in sa'alani la'atiyannah, dan ketika dia meminta aku akan beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia minta, aku akan beri. Wala in sa'alani la'utiyannah. Kalau minta apapun Allah akan beri. Allahu akbar. Bahagianya kita ketika menjadi orang-orang yang tadi mendekati Allah dengan amalan-amalan yang wajib dikerjakan, awafilnya juga dikerjakan. Sehingga apapun yang dia minta, orang ini ketika minta apapun, la'utiyannah, aku akan beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wala inista'adani, dan kalau ada seorang hamba itu dia meminta perlindungan kepadaku, la'aidunaha, ya. La'u'idannahu, aku akan melindunginya. Jadi orang ini dilindungi, diproteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun manusia membenci kepada dirinya, ya, sebanyak apapun manusia mencaci maki, ya, dirinya itu diproteksi sama Allah dengan proteksi yang sebaik-baiknya. Allah menjadi sebaik-baik yang memproteksi diri kita. Ya. Dan yang membenci kita malah Allah umumkan perang. Artinya kita kalau udah ada di backing, tanda petik ya, backingannya Allah, ya, orang mau menjatuhkan kita sedahsyat apapun, ya, yang kalah siapa? Nggak mungkin orang yang bersama Allah itu kalah. Tidak mungkin orang yang bersama Allah kalah. Ya, yang akan kalah adalah orang yang tidak bersama Allah. Ya, ini jadi perhatian bagi kita, jangan sampai, ya, kita menyakiti orang lain, termasuk orang-orang beriman. Apalagi menyakiti Rasul. Orang beriman saja kita harus hati-hati sekali, gitu kan? Ya, orang beriman saja kita harus hati-hati sekali. Apalagi tadi menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada satu doa, ya, yang harus kita perbanyak baca. Ya, harus perbanyak kita baca. Ya. Apa doanya? Agar kita diselamatkan dari membenci orang-orang yang beriman. Ya, kita bisa nanti lihat, ya, di dalam Quran surat Mujadalah, ya. Wala taj'al fi qulubina. Surat Al-Hasyr ayat 10. Ya, kita lihat ini doa ini bisa kita amalkan, ya. Dari ayat inna syani'aka huwal abtar. Jangan sampai kita menyakiti orang yang beriman, termasuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hasyr ayat 10. Ya. Nah, ini, ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Perhatikan, ada doa yang harus kita perbanyak baca, ya. Adalah doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doanya. Nah, ini ya doanya. Perbanyak doa ini,
supaya kita tidak bisa menjadi orang-orang yang menyakiti orang beriman. Naudzubillah min dzalik. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا, minta satu ampunan. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, minta ampunan kepada orang-orang yang lebih dahulu beriman dibandingkan kita. Ya. Di sini ya, orang-orang yang alladzina sabaquna bil iman, telah beriman lebih dahulu dari kami. Siapa di ayat ini? Ya, di ayat ini. Kalau konteks dahulu, ayat ini historisnya kepada orang-orang yang eh, orang-orang yang ansar, orang-orang muhajirin, ya, mendoakan orang-orang muhajirin yang hijrah. Karena mereka lebih dahulu masuk Islam dibandingkan orang ansor. Tapi ayat ini kalau kita tadaburi lebih dalam, ya, kita kembangkan, berarti kita mendoakan siapa? Allahumma gfir lana, ya Allah ampunilah kami, dan saudara kami yang sabaku nabil iman, lebih dahulu atas keimanan. Siapa di sini? Bisa jadi di sini itu yang lebih dahulu imannya beriman daripada kita siapa? Ya orang tua kita gitu kan. Bisa juga guru-guru kita. Ya, mereka sabaku nabil iman, telah dahulu daripada keimanan kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah engkau jadikan fi qulubina, dalam hati kami itu ghillan. Ada ghil. Ya, ada ini nih, ada ghil. Ada kedengkian. Kepada siapa? Lilladina amanu, kepada orang beriman. Ini sunnatullah ayah bunda. Ayah bunda bang kakak, pasti akan ada selalu celah kita membenci orang beriman, meskipun kecil, meskipun sedikit, pasti ada. Ya jangan disangka, gitu kan. Sesama pengajar Al-Quran, dua-duanya ngajar Al-Quran, tidak menjamin bahwasannya orang yang bergerak misalkan mengajar Al-Quran, tidak ada perasaan ghil, itu bisa lebih besar, bahkan menimpa ghil itu, ya, kedengkian itu bisa lebih besar bahkan kepada orang-orang yang mengaji Al-Quran, saling ngajar satu sama lain Al-Quran, itu pun tidak terlepas dari yang namanya ghil, pasti ada. Kita benci atau kita dengki dengan sesama saudara kita. Sesama penggiat majelis taklim misalkan ya, kita aktif dua-duanya di majelis taklim, tapi tidak tidak ibaratnya tidak menutup potensi bahwasannya akan selalu ada ghil di antara pejuang majelis taklim itu. Kita sama-sama belajar Al-Quran, belajar tadabbur Al-Quran. Pasti ada yang namanya peluang untuk kita itu ghilan, ada perasaan dengki kepada orang-orang yang beriman. Sehingga akhirnya kita proteksi perasaan itu dengan doa ini. Diajarkan oleh Nabi, yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi benci itu ada tiga ya. Dengki, iri, hasad itu ada tiga. Ada hasada, ada hasad, ya, ada hasad. Kemudian ada hasad itu nanti terbagi menjadi dua, ya. Benci itu ya ada jadi dua ya. Ada hasad nanti, kemudian ada ghil, ya, ghilan atau ghil ya, ghilun. Ada ghil, kemudian ada ghibthah. Nah, gitu ya. Ada tiga. Hasad, hasad itu adalah dengki
yang akhirnya apa tadi? Dengki itu berharap nikmat itu lenyap. Berharap nikmat yang ada pada seseorang itu lenyap. Orang misalkan punya mobil, kita akhirnya iri, dengki ya kepada orang itu dan berharap mobil itu hilangkah, rusakkah. Seseorang kita punya misalkan apa? Ya, punya rumah. Orang itu pengen punya rumah juga dan dia berharap rumah kita itu hilang. Nauzubillah min dzalik. Ini pandangan mata yang jahat ya. Ini kejahatan yang sampai akhirnya kita harus berlindung ya di dalam Quran surat Al-Falaq ya. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari pandangan orang-orang yang hasad apabila dia telah hasad. Ya. Kita berlindung dari pandangan orang apabila dia hasad terhadap kita. Dan suratul Falaq, ini panjang kalau kita kaji ya, surat Al-Falaq, tapi kalimat wa min syarri hasidin idza hasad itu potensinya bisa datang dari orang sekitar kita, termasuk dari pasangan kita. Allahu Akbar ya. Pasangan kita, suami, istri misalkan, itu juga bisa berpotensi menjadi ayat yang dimaksud dalam Quran surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, orang yang hasad terhadap kita, bisa jadi ya, tanpa disadari suami itu atau istri itu, pasangan itu bisa hasad terhadap sesamanya, sesama pasangan itu bisa hasad ya. Sehingga kita proteksi itu dengan surat Al-Falaq yang memproteksi diri agar jangan sampai ada proteksi orang-orang yang potensi orang-orang di sekitar kita itu hasad dari internal maupun eksternal. Ya, internal maupun eksternal cukup ya dengan baca surat Al-Falaq ya. Kemudian dari dengki itu ada juga ghil ya. Ghil ini dengkinya khusus kepada orang beriman. Ya, tidak suka terhadap orang beriman. Nah, kemudian ada iri yang bagus. Iri yang bagus. Ya. Iri yang bagus itu atau disebut sebagai ghibthah. Ini iri yang bagus ya. Nah, terutama kepada siapa? Orang yang melakukan amal solih. Bahkan dianjurkan ghibthah ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita tuh ghibthah terhadap dua golongan. Hadisnya apa? La hasada illa rojulain. Janganlah kalian itu hasad, dengki, kecuali kepada dua golongan. Rajulun atahullahul mal fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahullahul Qur'an wa huwa yatlunahu ana al-laili wa ana an-nahar. Dua golongan yang kita harus iri terhadap mereka. Ini langsung spesifik ya amalannya. Spesifik amalannya ya. Amal solihnya spesifik. Dua. Rajulun atahullahul mal, ada orang yang dikasih satu dikasih harta, dua dikasih harta, kemudian dua dikasih Al-Quran. Rajulun atahullahul mal, ada seseorang yang dikasih harta, fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar, yang dengan harta itu dia akhirnya bisa sedekah sepanjang malam, sepanjang siang. Ahlul mal sebutnya ya. Ahlul mal. Kita harus iri. Ada seseorang misalkan dia bisa bersedekah ya setiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam dia bisa sedekah ya, mewakafkan hartanya di jalan Allah, memberikan hartanya di jalan Allah sepanjang malam, selalu berbagi. Kita harus ghibthah, harus iri, ya Allah, ya, saya pengen seperti fulan yang dia bersedekah setiap saat. Nah, itu boleh dianjurkan, bahkan harus, kata Nabi SAW. Dan yang kedua adalah rajulun atahullahul Quran
wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, yang dengannya akhirnya dia bisa membaca Al-Qur'an siang, pagi dan malam hari. Menjadi apa? Ahlul Qur'an. Jadi sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi seseorang yang diirikan gitu ya, yang Rasul tuh harus kita tuh iri terhadap dua orang ini, berarti kita harus menjadi dua orang ini ya, dua kategori ini, ahlul mal wa ahlul Quran. Orang yang punya harta dan orang yang punya Al-Quran. Pilih salah satunya. Kalau bisa dua-duanya bagus, lebih bagus. Ya, kata guru kami itu, kalau kamu nggak jadi ahlul Quran, ya minimal kamu jadi ahlul mal. Misalkan nggak bisa ngapalin Quran, nggak bisa baca Quran, nggak bisa apa ibaratnya fokus terhadap Al-Quran, berusahalah jadi ahlul mal. Ya, pengusaha gitu ya, bisnis gitu ya, sukses begitu. Kalaupun tidak bisa jadi ahlul mal, jadilah ahlul Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran, jangan sampai kita nggak jadi dua-duanya. Ya rugi berarti ya. Kenapa? Karena kita tidak menjadi orang yang memiliki karunia yang sangat besar di sisi Allah. Ini jadi motivasi bagi kita, lebih bagus lagi yang menjadi ahlul mal plus ahlul Quran, dua-duanya dapat. Allahu Akbar. Kayak siapa itu? Ahlul mal wa ahlul Quran. Hartanya dia dapat, Qurannya juga dia dapat. Seperti contohnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, kurang kaya apalagi Utsman, ya. Punya kekayaan totalnya adalah 3.564 ton emas ya saat wafatnya. 3.524 ton emas punya ya Utsman. Ya kalau kita punya tabungan berapa gram ya, berapa dinar gitu ya. Utsman itu punya 3.254 ton emas. Ditambah dengan apa? Properti kekayaannya dari mana? Dari Aris sampai Khaybar, dari Aris sampai Khaybar ya di Arab itu ya, di Madinah itu ya, ada nanti ada daerah yang namanya Aris sampai Khaybar ya, Khaybar ya di Madinah. Kita lihat Aris sampai Khaybar itu kalau kita tarik di peta dari Banten ya, Banten tarik sampai ke Jawa Timur, dari Jawa Timur ya, dari apa, dari Banten sampai ke Jawa Timur, dari Jawa Timur balik lagi ke Jawa Tengah ya. Nah itulah ya, panjangnya properti harta kekayaannya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Di mana-mana ada tanahnya begitu ya, propertinya, rumahnya, tanahnya, kebunnya dan sebagainya, dari Banten, sepanjang Banten sampai Jawa Timur, dari Jawa Timur balik ke Jawa Tengah, itulah kekayaannya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tahu bahwasannya Utsman bin Affan, nanti lahirlah jalur keluar dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, satu hadis dari Nabi SAW ya, berkaitan dengan bab Quran. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, itu hadis keluar dari Utsman. Kalau kamu ingin menjadi manusia terbaik, kata Utsman, ya, dapat tipsnya dari Rasulullah SAW, bersamailah Al-Quran. Ajarkanlah Al-Quran, ya, belajarlah Al-Quran. Kalian akan menjadi manusia yang terbaik. Ya, Masya Allah. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu an, menjadi ahlul mal plus juga ahlul Quran. Ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, sehingga kita minta tadi jangan ada perasaan ghil kepada orang-orang yang beriman. Dan ayah bunda, abang kakak sekalian, apa yang pertama kali Allah akan lakukan ketika kita masuk surga? Ketika kita masuk surga pertama kali, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah akan menyambut kita dengan sambutan dari para malaikat. Ya, para malaikat itu mengatakan salam, salam, salamun qaulan min rabbir rahim. Salam, keselamatan bagi kalian. Para malaikat akhirnya basitu anfusahum. Ya, basitu yang melebarkan sayapnya kemudian mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan bagi kalian. Fa ni'ma uqbaddar. Ini adalah senikmat-nikmatnya tempat tinggal, kata Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikat. Setelah itu, setelah dilakukan salam, disambut dengan salam, apa yang dilakukan di dalam surga? Ini yang pertama kali
akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala lakukan ketika di surga? Surat Al-Hijr ayat 47. Al-Hijr ayat 47. Setelah disambut dengan salam, selanjutnya berlakulah ayat Al-Hijr ayat 47. Al-Hijr ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhuluha bisalamin amin. Masuklah ke dalam surga dengan salam, kesejahteraan, keselamatan, aminin, dan rasa aman. Setelah diperintahkan masuk ke dalam surga disambut dengan salam oleh para malaikat. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Perhatikan. Dan kami nazakkan. Yang kedua nih, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut rasa ghil. Jadi potensi ghil terhadap orang beriman besar sekali. Besar sekali nih rasanya ya. Makanya kita harus berlindung kepada Allah, jangan sampai ya Allah, jangan ada perasaan benci terhadap orang yang beriman, hati-hati gitu kan. Kalaupun ada ternyata tetap ada tersisa bibit-bibitnya, benih-benihnya, perhatikan. Yang pertama kali dilakukan setelah di manusia masuk surga disambut salam, naza'na. Kami apa naza' di sini? Naza'a itu kami lenyapkan. Kalau dibaca terjemah nggak kurang ngefeel ya. Kalau kita gali naza'a itu naza'a ya. Naza'a yanzi'u. Nah, kata naza'a itu artinya mencabut sampai ke akar. Jadi kata naza'a itu ditanzi ya. Tanzi. Dicabut sampai ke akar-akarnya. Kalau kita pernah waktu kecil mungkinnya nyambut rumput, ya rumputnya tinggi, ketika dicabut, set, tanahnya juga ikut kecabut. Itu namanya naza'a. Itu namanya naza'a. Sehingga ketika dicabut sampai ke akar-akarnya, dicabut sama Allah semua ke akar-akarnya sampai tidak berbekas lagi apa di dalam hati mereka ghilin. Nah, ini karena ada potensi apa? Ghilin. Ya, rasa dendam, rasa ghil terhadap ikhwanan, terhadap saudara berimannya. Kenapa sih yang Allah lakukan? Ya, pertama kali di surga itu dicabut dulu rasa ghil itu, karena nggak menutup kemungkinan orang beriman saling membenci ketika di dunia, hatta itu dai sekalipun, orang yang berdakwah, ya pasti ada yang namanya, ya ibaratnya orang yang ya begitulah, ya sama dai itu saling membenci satu sama lain. Ada aja potensi itu. Ada aja potensi itu. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kenapa pertanyaan yang pertama kali dicabut dendam dulu? Kenapa? Ayah bunda abang kakak pernah mengalami tidak? Betapa tidak enaknya kita itu ketika punya perasaan benci sama orang lain, makan nggak enak, minum nggak enak, tidur nggak nyenyak gitu kan? Rasanya hati itu gelisah sekali. Ketika kita ada perasaan benci itu sama orang itu, nggak enak aja. Nggak enak hati. Maka Allah cabut dulu itu. Jangan sampai di surga pun kata Allah kamu masih nggak enak, ya nggak clear masalah itu dengan sesama muslim. Allahu Akbar. Sama orang beriman, selesaikan dulu hati. Kalau hati sudah tenang, ini jadi ayat ya, bukti bahwasannya di surga saja, ya ketenangan seseorang untuk makan, kulu washrabu wa tamatta'u, makan minum bersenang-senang pun akan terganjal dengan hati yang nggak bersih.
Apalagi di dunia. Kalau di surga saja yang pertama kali Allah lakukan adalah dicabut berbagai macam iri dengki itu, apalagi di dunia. Orang yang di dunianya itu banyak iri dengki, hasad terhadap orang lain, ya maka apa? Nggak akan tenang hidupnya, nggak enak makan, nggak enak minum, nggak enak tidur. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Maka tadi perbanyak doa, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Setelah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, ya, dari perasaan dengki itu barulah disodorkan kepada mereka makanan. Ya, masih ingat nggak makanan pertama yang akan disajikan kepada para penduduk surga? Ada yang masih ingat? Ya Allah akan memberikan makanan. Sajian pertama yang Allah hidangkan kepada orang yang beriman yang masuk ke dalam surga adalah, masih ingat nggak makanannya apa? Hati ikan paus, betul ya. Itu nanti kita temukan di hadis sahih riwayat di hadis sahih ada Imam Bukhari ya, Sahih Bukhari. Ya, makanan yang akan disajikan kepada orang yang beriman pertama kali itu adalah hati ikan paus. Konon katanya hati ikan paus itu adalah bagian yang paling enak dalam ikan ya, ikan paus itu. Dan itu disebut juga bahasa hadisnya itu hati ikan paus itu disebut sebagai bahriyah ya, bahriyah. Jadi dijamu setelah dicabut ya, dijamu diberikan makanan berupa bahriyah. Apa itu bahriyah? Bahriyah itu dalam bahasa kerennya, bahasa kitanya seafood ya. Makanan-makanan yang hidangan laut ya. Hidangan-hidangan laut. Dijamulah kita dengan hidangan-hidangan laut. Setelah itu kita dikasih berbagai macam kenikmatan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai kita akhirnya tadi memusuhi orang beriman, membenci orang beriman, ya. Kenapa? Ya, karena nanti efeknya sangat luar biasa ke dalam diri kita. Allahu Akbar. Ini kalimat atau ini tadabbur dari kata syani'aka. Inna syani'aka. Ya, sekarang kita bahas al-abtar. Ya. Nah, di sini ya. Jadi jangan sampai untuk membenci orang beriman aja babnya segini panjang, apalagi membenci Rasul. Kebayang ya, ayah bunda? Jadi saya paparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan jangan sampai kita membenci Nabi, membenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya, karena untuk membenci orang beriman aja babnya panjang gini, gitu kan? Apalagi membenci Rasul lebih kompleks lagi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia adalah al-abtar, yang terputus, yang terputus. Ya, abtar itu ya, makna katanya aslinya al-abtar ini, abtar makna aslinya adalah hewan yang terputus ekornya. Atau dalam hal ini, dalam konteks kekinian, ya, orang yang nggak punya anak laki-laki atau nasabnya terputus. Maka dibantah sama Allah bahwasannya yang dimaksud abtar itu bukanlah orang yang terputus nasabnya, orang yang nggak punya anak laki-laki, gitu kan. Dibela oleh Allah. Yang abtar itu bukan Rasulullah, bukan Muhammad, kata Allah. Yang abtar itu adalah kalian. Al-abtar adalah terputus dari rahmatnya Allah, terputus dari berbagai macam kebaikan. Jadi orang yang terputus dari berbagai macam kebaikan adalah abtar namanya. Ya, orang yang terputus dari berbagai macam kebaikan. Yang terputus dari berbagai macam kebaikan. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi maqtu'u minal khair. Ya. Terputus dari kebaikan. Dia nggak bisa baca Quran misalkan. Dalam satu hari dia tidak bisa salat ya mulail,
tidak bisa salat duha, dia tidak bisa melakukan ibadah apapun, dia hakikatnya adalah al-abtar. Ya, terputus dari berbagai macam amal salih. Kalau orang sudah terputus dengan amal solih, berarti dia terputus dengan yang namanya surga. Kaifa, bagaimana seseorang itu yadkhulunal jannah, dia bisa masuk surga sedangkan dia tidak melakukan amal, tidak melakukan kebaikan. Jadi puncak-puncaknya tertinggi dari al-abtar itu adalah terputus dari surga. Nauzubillahi min dzalik. Ya, puncaknya terputus dari al-khair, ya terputus dari surga, ya. Dan itu berawal dari mana? Ternyata bisa berawal dari mencaci maki Rasul atau mencaci maki orang beriman atau menyakiti orang beriman. Ya. Nah, oleh karenanya jangan sampai kita sya'nun yang menyakiti orang lain, memusuhi orang lain, membenci orang lain, terutama orang-orang beriman, terutama kepada Rasulullah SAW, karena balasannya kita akan menjadi orang-orang yang abtar, terputus dari berbagai macam al-khair, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari sahabat Quran dari Quran surat Al-Kautsar ya, ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sehingga kalau kita baca surat Al-Kautsar ini pendek ya, tapi kalau kita baca dalami maknanya itu nanti ayah bunda, abang kakak sekalian insya Allah ya, ketika sholat cobain aja. Sholat nanti qiyamul lail baca surat Al-Kautsar sekarang ya, dengan baca Al-Kautsar dulu, itu feel-nya pasti beda. Feel-nya pasti beda. Bahkan kita bisa nangis. Ya, ketika baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bayangkan di hadapan kita ada Rasulullah SAW yang sedang menunggu kita di telaga Al-Kautsar, menunggu kita di telaga Al-Kautsar untuk memberikan minuman dari tangannya sendiri. Kemudian kita bayangkan di ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, ya Allah, ampunilah kami yang jarang bergegas dalam melaksanakan sholat, suka menunda-nunda sholat, tidak paham dengan bacaan sholat yang kita baca, sholatnya ria, tidak li rabbika, bukan karena engkau ya Allah, wanhar, ya Allah, kami pun jarang sekali, lalai sekali, kadang sulit untuk mengeluarkan harta untuk berkurban. Karena kami menganggap bahwasannya kurban itu menjadi beban, sesuatu yang mengurangi harta kami. Wanhar, berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Kita bayangkan ketika Rasulullah SAW dicaci maki oleh orang-orang kafir, kemudian Allah Subhanahu wa taala membela Rasulullah SAW, sekaligus kita menjadi menjadi orang-orang yang termotivasi agar jangan sampai kita menjadi orang yang menyakiti Rasulullah, menyakiti orang yang beriman, menyakiti orang-orang yang salih, karena orang-orang yang menyakiti orang beriman, orang yang salih akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meminta kepada Allah jangan ditanamkan ke dalam hati kita perasaan ngil terhadap orang-orang beriman, dan mudah-mudahan goals terbesarnya kita dimasukkan ke dalam surga, kemudian dicabut berbagai macam ya iri dengki terhadap orang beriman itu, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang al-abtar, terputus dari rahmatnya Allah, terputus dari surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran dan hikmah ya. Selama 4 hari kita belajar Quran surat Al-Kautsar. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya, terkait dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan sama-sama belajar tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat luar biasa ini. Insya Allah pada pertemuan besok ya. Besok. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita